kuasa ini kan berhubungan dengan pemerintah gitu loh, antara bagaimana kuasa pemerintah terhadap rakyat, kuasa rakyat terhadap pemerintah dan lain sebagainya lah. Tapi kita tidak berbicara tentang politik hari ini, kita akan berbicara tentang relasi kuasa dalam relationship. Nah, relasi kuasa dalam relationship itu kalau misalnya ya, kayak kemarin nih, tadi malam nih ya kan. Nah, tadi malam ada seorang gadis umurnya 19 tahun ya, kalau nggak salah. Terus dia punya pacar itu umur 23 waktu itu. Nah, pacaran dia waktu itu umur 17 kayaknya, 7 atau 16 lah gitu. Umur pasangannya waktu itu 23. Nah, nggak usah dijelaskan ya, akhirnya mereka putuskan. Nggak usah dijelaskan apa aktivitas yang mereka lakukan gitu. Tapi aku tanya kan, oh jadi cowok lu umur 23? Iya. Dan lu umurnya 17? Iya. Oh, berarti lu udah gede dong. Kan gitu kan, itu frontal tuh ngomongnya kan. Dia malu banget, nggak usah bahas itu. Oh, bilang aja iya, dia bilang gitu kan. Dari situ pembahasannya dimulai. Jadi biasanya kata orang kalau misalnya ceweknya itu di bawah umur 18 tahun dan cowoknya di atas umur 22 sampai 25-an ke atas, maka wanita ini sangat rentan dan mudah untuk dimanipulasi. Karena perbedaan usia tadi ya, perbedaan usia sangat gampang banget untuk dimanipulasi. Tapi apakah benar demikian? Ya bisa benar, bisa juga enggak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah juga gitu. Karena memang ada case-case yang terjadi kayak gitu. Dalam hubungan kan seharusnya kuasa mereka itu seimbang gitu. Kalau misalnya salah satunya tinggi, maka salah satunya pasti di bawah. Kayak misalnya lo lagi kerja nih, pasti kuasa atasan lo itu lebih tinggi daripada kuasa lo. Sehingga atasan lo boleh memerintah lo melakukan apa saja dan lo harus kerjain, dan itu berhubungan dengan pekerjaan dan lo nggak boleh nolak, harusnya kayak gitu kan, karena itu masih berhubungan dengan job dan description lo. Lucu banget kalau lo punya atasan tapi kuasanya di bawah lo, ini bos macam apa, kira-kira gitu, agak aneh kan, dan itu biasanya nggak mungkin. Nah, dalam hubungan itu sering terjadi bahwa biasanya kadang-kadang yang dominan, nah kadang-kadang cowoknya memiliki kuasa lebih sehingga wanitanya harus menuruti apa yang dibawa oleh si laki-lakinya. Karena apa? Dia tahu bahwa si cowok ini mempunyai kuasa lebih dibandingkan dengan dia. Ada juga yang kebalikannya, wanitanya itu mempunyai power segala macam karena mungkin dia cantik, kaya, lebih pintar dibandingkan dengan cowoknya yang miskin biasa aja tapi mereka pacaran. Akhirnya si cowok merasa bahwa gua sebenarnya kuasa gua di bawah dia, sehingga kalau disuruh-suruh mau nggak mau nurut, gitu kan? Gitu. Ada berbagai hal lah yang kalian pasti pernah lah melihat kejadian tentang relasi kuasa dalam relationship yang kayak gini. Yang menyedihkan adalah kadang kalau misalnya relasi kuasa si cowoknya ini lebih rendah daripada si cewek, tapi dia nggak bisa meningkatkan kuasa dia. Jadi dia nggak bisa belajar menjadi lebih pintar, dia mau berusaha menjadi kaya juga susah, berusaha menjadi lebih keren juga nggak mungkin, gitu kan. Akhirnya yang dia pakai adalah karena tingkat kuasa dia nggak bisa ditinggikan dalam diagram ya. Kalian bayangkan sebuah diagram yang sama, yang sejajar. Nah, dia nggak bisa meninggikan kuasa dia. Yang dia lakukan adalah menurunkan kuasa si wanitanya. Caranya gimana? Dalam relationship caranya adalah si wanita itu direndahkan sama dia. Jadi disalah-salahin, gitu kan? Disalah-salahin, dibego-begoin, segala macam, terus nanti sesekali dipuji gitu. Karena kan cewek kan kalau disalah-salahin mulu kan ngeyel kan, marah bisa jadi putus aja gitu. Nah, supaya nggak putus jadi itu kamu tau nggak sih begini, kamu tuh bego begini ya. Ntar disanjung lagi, dipuji-puji, disenengin, besok dibanting lagi, dinaikin, dibanting lagi, sampai akhirnya kuasa si perempuan itu lebih rendah daripada si kuasa laki-laki yang tadi memang udah rendah. Jadi rendah nih kuasa dia. Anjay, capek, aku minum dulu ya. Oke, kita lanjut. Nggak kuat. Jadi kuasa si perempuan tuh levelnya lebih rendah daripada si laki-laki. Nah, ini sering terjadi nih gitu. Terus ada kejadian lagi supaya si wanita ini hidupnya bergantung dengan laki-laki itu. Tapi yang terjadi ada namanya traumatic bonding ya, ada namanya traumatic bonding. Kadang-kadang yang
yang mereka di dalam lingkaran itu tapi mereka nggak nyangka mereka dalam lingkaran itu gitu. Si wanita yang sebenarnya korban tapi dia tidak menyangka bahwa dia korban. Jadi akhirnya dia si wanitanya, gue peduli sama lo. Jadi pokoknya misalnya dia pacaran sama si Wen lah. Wen pokoknya kemana-mana lo gue antar sama gue jemput gitu. Jadi kalau teman-temannya lihat anjay ini pacarnya sayang banget sama dia diantar jemput gitu. Ya emang sayang, yang terlihat kayak gitu. Yang terlihat emang kayak gitu. Tapi tanpa disadarin adalah si laki-laki tadi memutuskan circle si wanita. Circle-nya jadi nggak ada. Kenapa? Dia mau berteman dengan orang lain nggak boleh. Kemana-mana diantarin, pulang dijemput. Dan itu selalu begitu. Kalau mereka putus, akhirnya si wanita nggak punya circle. Yang dia mau jalan dengan cowok lain, teman cowok itu nggak bisa. Dia harus bangun komunikasi lagi, jalin pertemanan lagi. Akhirnya nggak terjadi hal kayak gitu. Niatnya baik ya kan, kayak mau melindungi si wanita itu. Padahal sebenarnya perbuatan dia itu toksik banget, gitu. Tanpa disadarin bahwa membatasi pergaulan, jaringan, pertemanan, kemampuan tuh dibatasi semua jadinya tanpa disadarin. Sebenarnya ada dua nih, ada cowok yang memang sengaja, ada yang cowok nggak sengaja, gitu. Dia nggak bermaksud kayak gitu, tapi dia melakukan itu. Nah, ini juga perlu kecerdasan dalam hubungan. Jangan-jangan nih pasangan kalian sebenarnya udah mulai toksik nih, tapi kalian nggak sadar gitu. Atau misalnya gue udah toksik nih, tapi nggak sadar bahwa yang gue lakukan membatasi dia pertemanan dengan dia, nggak boleh ketemu dengan cowok walaupun belajar kelompok gue cemburu segala macam. Ternyata gue udah toksik kayak gitu. Nah ini tanpa disadarin terjadi kayak gitu. Yang ketiga adalah hampir mirip-mirip. Jadi si cowok ini udah salah, ya kan? Nah, kemudian dia bilang ke si cewek, dia marah-marah segala macam. Ceweknya ngamuk. Kamu tahu nggak sih kenapa aku teleponan sama cewek lain? Gitu. Karena kamu nggak ada waktu buat aku. Kamu tahu nggak sih kenapa aku jalan sama dia? Gitu kan? Karena kamu nggak pernah, kamu sibuk dengan kuliah, kamu sibuk dengan organisasi kamu nggak pernah ada waktu buat aku. Terus aku salah jalan sama cewek lain. Akhirnya si cewek bilang, iya ya, sebenarnya karena aku salah nggak punya waktu buat kamu. Gitu loh. Dalam hati dia ngomong kayak gitu kan. Kamu nggak salah sih, jadi yang salah aku. Gitu. Nah, si laki-laki ini pinter banget memanipulatif seolah-olah si wanita tadi yang sebenarnya korban menjadi pelaku dan si pelaku ini menjadi korban. Akhirnya dia jadi korban manipulatif berhubungan dengan relasi kuasa dan traumatic bonding. Nah, kalau udah pada traumatic bonding ini udah toksik banget gitu. Si perempuan tidak menyadari kalau dia adalah korban, tapi dia dibentuk opini oleh si laki-laki tadi dia adalah sebagai pelaku. Akhirnya apa? Ya dia nggak bisa bebas. Karena apa? Si cowok ini kayak gini gara-gara gue loh. Dan gue bertanggung jawab merubah hidup dia menjadi lebih baik. Gue bertanggung jawab membuat dia bahagia. Karena yang membuat dia tidak bahagia adalah gue, kata si cewek. Sering kan kejadian yang kayak gini? Sering banget. Apalagi di Telegram tuh. Ketahuan cowoknya slip call sama cewek lain. Gitu kan. Akhirnya si ceweknya juga, lo kenapa gak putus aja? Ya gak bisa gitu. Gak bisanya ya kayak gitu lah. Gitu. Udah ceritanya habis itu. Bagaimana pendapat kalian? Bagus sekali ceritanya. Itu anak-anak muda banyak yang kena kayak gitu. Sadar wahai wanita. Oke, jadi itulah podcast kita kali ini berhubungan dengan toxic relationship. Semoga kalian yang mendengarkan sampai habis bisa tahu pola-pola atau skema-skema terjadinya hubungan yang toksik alias racun yang disampaikan oleh kawan Telegram gua. Semoga tercerahkan dan bisa segera mengambil tindakan daripada harus menyiksa batin diri kalian sendiri. Ya, jadi sampai di situ aja. Terima kasih dan bye bye.